Karena kau memuliakan aku, sekarang aku memuliakan kau. Sehingga seluruh karyawan saya juga demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ini hari saya senang. Keadaan saya, kondisi sehat begini, saya bisa ngomong ketemu anak-anak saya. Karena kita punya, sekarang kita nggak tepi laut. Kita sekarang bukan saingan, kita ngimbangi. Jangan, karena semua itu Allah, hasbi Allah, ada Tuhan. Kalau kita doa yang baik, kita kebersamaan, kita bukan saingan, kita imbangi. Siapapun datang kita imbangi. Tuturi handayani samina wa atona. Setuju? Ya, saya kira kalian dosa pusing, tapi jangan lupa kita dulu di paret sungai, sekarang di laut. Kompas, kebersamaan paling penting. Sekarang paling penting face to face management. Mengapa Haji Muhammad Yosutomo sangat menghargai sejarah rapat direksi di masa lalu? Itulah dasar pembelajaran penting baginya saat mana hendak menjadi pengusaha yang mengembangkan perusahaan. Sejarah tentang rapat direksi merupakan ilmu dasar untuk memperkuat keyakinan bahwa mendirikan perusahaan harus memiliki konsep sehingga jangan sampai mengalami kerugian, banyak modal yang dikeluarkan namun jauh dari keuntungan. Walhasil nasib buruk menimpa, perusahaan dinyatakan bangkrut total lantaran kekeliruan dalam sistem manajemen. Kemungkinan besar rapat direksi dianggap permasalahan yang kurang penting, hanya buang-buang waktu. Nah itu dia, sangat berbeda dengan sudut pandang Haji Muhammad Yosutomo. Belajar dari masa lalu tentang sejarah rapat direksi akan membuahkan hasil yang baik. Segala langkah dalam usaha perlu pertimbangan matang sehingga rapat direksi menjadi screening perusahaan, rapat direksi yang sangat menentukan maju mundurnya perusahaan, pungkas Haji Muhammad Yosutomo. Rapat direksi atau pertemuan yang melibatkan anggota-anggota tertinggi dalam suatu perusahaan atau organisasi telah ada sejak munculnya bentuk-bentuk awal dari perusahaan atau badan usaha di masa lampau. Namun untuk membahas sejarah awal mula rapat direksi, kita perlu melihat pada perkembangan organisasi bisnis modern, terutama yang melibatkan struktur perusahaan terbatas atau korporasi. Asal-usul korporasi abad ke-16 dan ke-17. Pada abad ke-16, korporasi pertama kali muncul di Eropa seperti perusahaan Hindia Timur Belanda, Dutch East India Company, yang didirikan pada 1602. Perusahaan ini menggunakan struktur kepemilikan saham dan memerlukan pertemuan antar pemegang saham untuk mengambil keputusan besar. Rapat direksi menjadi sebuah forum penting di mana pengelola dan pemilik saham dapat berdiskusi dan membuat keputusan mengenai operasi perusahaan. Perkembangan di abad ke-19. Pada abad ke-19, terutama setelah revolusi industri, perusahaan-perusahaan besar mulai berkembang dan kebutuhan akan rapat yang melibatkan direktur dan pemegang saham semakin meningkat. Rapat direksi menjadi semakin formal dengan anggota direksi yang bertugas memimpin berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan besar. Formalitas rapat direksi. Rapat direksi yang lebih formal mulai berkembang pada abad ke-19 ketika perusahaan-perusahaan besar di Eropa dan Amerika mulai menyusun aturan yang lebih ketat tentang cara pengambilan keputusan, struktur manajerial, dan pembagian tanggung jawab. Proses ini memunculkan keputusan untuk mencatat keputusan-keputusan penting yang diambil selama rapat, dan formalitas rapat direksi semakin terstruktur, seringkali diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Secara keseluruhan, rapat direksi sebagai praktik manajerial penting dimulai dengan munculnya struktur perusahaan-perusahaan besar dan korporasi di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 dan menjadi lebih formal
formal dan terstruktur pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya bisnis besar dan kompleks. Senior Group yang didirikan oleh Haji Muhammad Yosutomo memang telah berkembang menjadi perusahaan yang besar. Rapat direksi menjadi salah satu agenda penting dalam perusahaan ini untuk merumuskan kebijakan strategis dan keputusan-keputusan penting terkait pengembangan bisnis dan operasional perusahaan. Rapat-rapat ini tidak hanya sebagai forum diskusi tetapi juga sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang mempengaruhi arah dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, rapat direksi dipandang sebagai mesin kontrol perusahaan. Maksud dan pernyataan ini adalah bahwa rapat direksi memainkan peran sentral dalam mengendalikan jalannya operasional dan arah strategis perusahaan. Dalam rapat direksi, para pemimpin perusahaan berkumpul untuk membahas kebijakan dan strategis perusahaan, mengevaluasi kinerja manajemen, mengambil keputusan penting yang menyangkut keberlangsungan bisnis, menyelesaikan masalah dan menyusun rencana tindak lanjut. Dengan kata lain, rapat direksi menjadi forum utama untuk pengawasan dan pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan, sehingga fungsinya ibarat mesin yang menggerakkan dan mengontrol arah perusahaan agar tetap pada jalur visi dan misinya. Rapat direksi yang diselenggarakan di Hotel Puri Senior bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momen strategis untuk menyatukan visi, mengevaluasi capaian dan merancang langkah ke depan dalam suasana yang mendukung fokus dan produktivitas. Di balik meja-meja rapat Hotel Puri Senior tercipta ruang dialog penuh tanggung jawab. Rapat direksi bukan hanya tentang angka dan strategi, tetapi juga tentang kepemimpinan yang bijak dan komitmen membangun masa depan perusahaan. Hakikat rapat direksi adalah pertemuan resmi yang dilakukan oleh para anggota direksi sebuah perusahaan, biasanya dalam struktur perseroan terbatas, untuk membahas dan mengambil keputusan strategis terkait operasional perusahaan. Berikut beberapa poin penting mengenai hakikat rapat direksi. Fungsi pengambilan keputusan. Rapat direksi merupakan forum utama bagi direksi untuk membuat keputusan penting, mulai dari kebijakan manajemen, pengawasan terhadap operasional, hingga penetapan arah bisnis, kepatuhan terhadap regulasi. Dalam banyak jurisdiksi, misalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, rapat direksi adalah keharusan hukum dan harus dilakukan secara berkala. Akuntabilitas dan transparansi. Melalui rapat ini, direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya dan memastikan semua keputusan dicatat secara resmi melalui risalah rapat. Koordinasi dan evaluasi. Rapat menjadi sarana koordinasi antar anggota direksi juga untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil langkah korektif jika diperlukan. Strategi dan perencanaan digunakan untuk merancang strategi jangka pendek maupun jangka panjang, serta membahas proyeksi keuangan dan investasi. Keunggulan Senior Group adalah kemampuan untuk terus beroperasi dan mempertahankan kestabilan meskipun menghadapi tantangan besar seperti sosok kepemimpinan yang sangat berpengaruh. Walaupun tanpa beliau, Senior Group tetap melaksanakan rapat direksi secara rutin yang menunjukkan bahwa struktur manajerial dan pengambilan keputusan yang solid tetap berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya ketahanan organisasi yang baik, di mana rapat direksi tetap dilaksanakan untuk memastikan kelancaran operasional, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya mekanisme internal yang kuat, Senior Group bisa tetap mengelola kegiatan bisnis dan menghadapi perubahan dengan efektif. Konsep manajemen yang diterapkan oleh Haji Muhammad Yosutomo dalam perusahaannya dikenal dengan istilah manajemen face to face. Konsep ini mengedepankan komunikasi langsung antara pimpinan dan karyawan yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat, transparan, dan efektif dalam organisasi. Beberapa prinsip utama dalam manajemen face to face ini meliputi komunikasi langsung. Pimpinan perusahaan secara langsung berinteraksi dengan karyawan, bukan hanya melalui surat, email, atau perantara. Hal ini memastikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan dapat meminimalkan kesalahpahaman. Pengawasan yang lebih dekat. Dengan bertemu langsung, pimpinan dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan serta memberikan umpan balik secara langsung. Pengembangan hubungan. Dengan tatap muka, tercipta hubungan yang lebih pimpinan dan karyawan yang dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas. Solusi cepat. Jika ada masalah
masalah atau hambatan dalam pekerjaan, komunikasi langsung memungkinkan penyelesaian masalah lebih cepat karena tidak ada jarak komunikasi yang mempersulit penyampaian masalah. Melalui manajemen face to face, Haji Muhammad Yosutomo ingin menciptakan budaya kerja yang terbuka, transparan, dan penuh perhatian terhadap karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan perusahaan. Karena anak buahnya kerja capek, berkarya, ini satu ada kita bersama. Silaturahmi menambah umur, menambah rezeki. Jadi kebersamaan ini harus kita naik, kebersamaan. Ini baru masa depan tambah kuat kita, baru tahu kompak.
kasih.